Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Jarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh Bulan Purnama. Kalian bisa langsung follow Twitternya. Tweet kali ini berjudul Perjalanan Maut 2. Ia hanya ingin pulang. Andini. Januari 2012. Sudah cepat, kemasi barang-barangmu, ucap seorang pria pada kawannya yang sejak tadi terlihat panik. Aku takut, Han, jawabnya dengan keringat yang terus mengucur deras. Siapa suruh kamu peduli dengan wanita itu? Kita hanya menjalankan perintah. Urusan yang lain biar bos yang atur, ucap Johan pada Aris temannya itu. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Kalau tahu begini gak akan aku ikuti ajakanmu itu. Aris mulai menyalahkan Johan atas kejadian yang menimpa mereka. Johan hanya melirik tajam dan lanjut mengemas barang-barangnya ke dalam tas besar itu. Johan merogoh kantong jaketnya untuk mencari kunci mobil, namun tak kunjung ia temukan. Ah, sialan, di mana kunci itu? Gumamnya. Pantulan cahaya dari meja samping koper besar itu menyilaukan matanya. Nah, itu dia. Johan langsung mengambil kunci itu, namun tangannya menyentuh sesuatu yang keluar dari koper itu. Anjing, dasar pelacur. Sudah, mati saja, menyusahkan, teriak Johan saat kaki pucat yang keluar dari koper itu menyentuh tangannya. Riz, kenapa resletingnya masih kebuka itu? Cepat tutup rapat-rapat, bentak Johan. Aris hanya mengikuti instruksi Johan tanpa mengatakan apapun. Tangannya gemetaran namun ia paksakan. Lantas mereka bergegas untuk pergi dari rumah kontrakannya itu menjauh keluar kota, mengantarkan mayat wanita itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir, lautan. Kalau kita buang ke rel kereta, pasti nanti ketahuan. Ke danau pun sama. Lautan adalah tempat yang paling aman untuk membuang mayat. Kita pergi ke laut, dekat kampung halamanku. Johan seolah berbicara sendiri karena Aris dari tadi diam. Jangan banyak melamun, Riz. Kita tidak bersalah. Kita hanya disuruh buang mayat. Kita tidak membunuh siapapun, ucap Johan yang dibalas dengan tatapan dingin Aris. Berangkat dari pukul 11 malam, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan sampai di tujuan tepat pukul 2 pagi. Ayo cepat sebelum pantai mulai ramai. Johan meminta Aris untuk membantunya mengeluarkan koper itu. Awalnya kita hanya disuruh mengikuti dia dan melaporkannya ke si bos dan anaknya. Tapi kenapa harus sampai membuang mayatnya juga? Kalau bukan kita siapa lagi? Hanya kita yang tahu masalah ini. Aku juga gak habis pikir kenapa mereka tega melakukan ini semua. Padahal dia cantik dan kaya. Bisa saja dia menceraikan suaminya yang bejat itu dan menikah lagi, ucap Johan. Entahlah, kalau wanita sudah cemburu, urusannya bisa berabe. Bau anyir menyeruak tatkala bagasi mobil dibuka. Koper mahal yang anti air pun tak mampu menahan basa dari darah yang tak henti-hentinya keluar dari sang mayat. Kita langsung buang nih. Sebentar, aku telepon dia dulu. Johan mengambil ponsel yang ada di ranselnya untuk mengabari seseorang nan jauh di sana. Tut tut tut. Tak ada yang mengangkat. Kemana dia? Padahal dia sendiri yang malam-malam menelponku untuk mengambil koper di depan rumahnya. Sekarang dia malah sudah tidur dengan nyaman. Johan mulai kesal. Coba telepon anaknya, saran Aris. Johan mencoba mencari kontak dengan nama Mas Pram di ponselnya. Ketemu. Dan dia coba sambungkan. Tak ada jawaban pula. Lama ia tunggu dan akhirnya panggilan pun diangkat. Mas, maaf, ini saya langsung buang saja. Johan langsung ke intinya. Tak ada jawaban, sunyi. Halo, Mas Pram. Tak ada jawaban pula. Hingga suara telepon itu berubah bising.
Angga dulu aja, coba cek masih hidup gak. Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur, Pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Suara riuh dan ramai terdengar dari ujung telepon yang digenggam Johan. Sampai tiba-tiba sunyi senyap dan terdengar tawa ringkih wanita dari ujung telepon sampai membuat Johan melemparkan ponselnya. Anjing, kenapa? Aris nampak kebingungan. Bukan apa-apa, ayo kita buang aja. Besok kita kabarin lagi mereka, ucap Johan. Koper itu terasa begitu berat, jauh lebih berat dari sebelumnya. Kok tiba-tiba berat gini, Han? Sudah, ayo cepat kita buang. Belum sampai di bibir pantai, mereka dikejutkan dengan suara berat dari kakek tua yang berada di sebelah perahu mereka. Iblis biadab, teriak kakek itu. Aris dan Johan saling menatap. Johan mencoba memberi kode untuk menghiraukan kakek tua itu. Dasar tikus-tikus tak berguna. Coba kalian tengok siapa yang ada di dalam koper itu. Kakek tua itu kembali berteriak saat perahu mereka sudah mulai berlayar. Han! Aris mulai ketakutan. Sudah, jangan kau dengar kakek itu. Dia emang orang gila di kampungku. Semenjak anaknya hilang saat berlayar, dia mulai kehilangan kewarasannya dan tak pernah pergi dari perahu itu. Dia selalu berteriak kalau iblis yang membawa anaknya pergi. Terus sampai sekarang anaknya belum ditemukan. Entahlah, yang kudengar dia mati tenggelam. Tapi sampai bertahun-tahun lamanya tidak ada yang menemukan jasadnya. Makanya aku pilih lautan untuk membuang mayat ini. Semakin ke tengah angin semakin kencang. Ombak yang awalnya tenang semakin lama semakin bergemuruh dan menggoyangkan perahu mereka. Han, sampai sini saja. Ombaknya semakin kencang. Jangan. Kalau di sini nanti mayatnya cepat sampai daratan. Kita harus lebih ke tengah lagi. Semakin ke tengah, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Han, kamu dengar gak? Aris semakin ketakutan. Udah, jangan dihiraukan. Diam saja. Johan berusaha menenangkan. Namun suara tawa itu semakin kencang seolah dia ada di samping mereka. Han, jangan-jangan suara dia, ujar Aris sambil menunjuk koper yang semakin membesar itu. Johan melotot sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir mengisyaratkan Aris untuk diam seolah ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tak ia katakan. Suara tawa itu semakin kencang. Semakin kencang sampai tiba-tiba ada rambut panjang yang menyentuh pipi Aris. Han, ini apa? Pelan suara Aris sambil melihat kawannya itu dengan tatapan yang memprihatinkan. Johan diam. Dia melihat perlahan ke atas. Dilihatnya sosok wanita bergaun putih mengapung tepat di atas kepala Aris. Rambut panjang terurai, dia tertawa ringkih. Johan melihat ke arah koper itu. Dia berpikir jika membuang mayat ini mungkin adalah jalan satu-satunya agar makhluk itu pergi. Dilihatnya Aris yang semakin ketakutan. Air mata dan keringat mengucur deras dari wajah kawannya itu. Belum sempat Johan membuka koper, makhluk itu sekejap hilang. Ada rasa lega di hati keduanya. Ayo cepat kita buang, lalu pergi dari sini, bujuk Aris yang dijawab anggukan oleh Johan. Seret. Johan membuka resleting koper itu pelan sampai tangannya ditepis oleh Aris. Sudah, kita buang dengan kopernya saja. Gila kamu. Kalau kita buang sama kopernya, nanti nelayan bisa curiga dan kasus ini bisa menjerumus ke pembunuhan. Kalau kita buang mayatnya saja, semua orang akan berpikir ini korban tenggelam dan luka-luka di tubuhnya akan tersamarkan. Johan memberikan alasan masuk akal kepada Aris. Johan membuka koper itu. Perlahan. Setan, apa ini? Teriak Johan, mata Aris masih terbelalak tak percaya.
Alangkah terkejutnya mereka saat didapati bukan satu, namun dua mayat yang ada di koper itu. Mayat pria dan wanita. Itu Ibu Yani dan Mas Pramhan. Aris hampir tersedak saat melihat dua mayat yang tak lain adalah bos mereka dengan keadaan yang hancur dan mengenaskan. Suara ringgi itu terdengar kembali, kini semakin menggelegar, layaknya petir di tengah lautan. Bodoh, manusia bodoh. Suara itu memekik membuat Aris dan Johan menutup telinga mereka. Makhluk itu kembali dengan wujud yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Rambut terurai dengan tanduk yang menancap di kepalanya. Ia menyeringai menunjukkan taring-taringnya yang tajam yang siap menerkam. Ia perlahan turun dan berdiri tepat di tengah perahu di antara Johan dan Aris. Kedua tangannya mencekik mereka berdua hingga terangkat dari dudukannya. Iblis sialan! Teriak Johan menatap langsung ke arah matanya. Sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Han! Aris merintih, kesakitan, nafasnya seakan sudah di ujung. Iblis lacur, pergi sana kau ke neraka. Johan lilitkan gelang yang ia kenakan pada tangan makhluk itu yang membuat ia meraung kesakitan. Makhluk itu semakin meraung kesakitan dan melepaskan cekikannya. Ia menghilang secepat kilat. Sedang Johan serta Aris terbanting dan terduduk lemas. Aris terbatuk-batuk, namun Johan bergegas mengeluarkan kedua mayat itu dari dalam koper. Cepat, kita sudah tidak punya waktu, ujar Johan sambil terus membuang potongan mayat itu ke lautan. Itu tadi apaan? Siapa dia? Makhluk apa dia? Kenapa kamu bisa tahu? Tolong jelaskan kepadaku semuanya, teriak Aris. Aku gak tahu, Riz. Tapi yang pasti, kalau kita takut, iblis akan semakin kuat, jawab Johan acuh. Lah, terus kenapa dia bisa meringis kesakitan seperti itu? Aris masih saja penasaran. Ini gelang pemberian ayahku, jimat turun-temurun dari keluarga kami. Cara paling ampuh melawan iblis jenis apapun, jawab Johan santai. Aku masih tidak percaya. Pasti kamu tahu sesuatu. Terserah kaulah. Aku nekat melawan karena wajah iblis itu mirip mantan istriku, sama-sama bangsat. Johan malah cengengesan. Asu, sempet-sempetnya kau bercanda. Aris masih tak percaya pada jawaban yang Johan berikan. Ia tahu ada sesuatu yang Johan sembunyikan darinya. Terlebih, mayat yang ada di koper seharusnya wanita itu. Wanita yang ia dan Johan kenal 5 bulan yang lalu. Dia wanita yang menggemparkan keluarga Ibu Yani. Lalu, di mana Ani? Gumam Aris dalam bisiknya. Menerawang jauh ketika pertama kali ia melihat wanita berparas ayu itu 5 bulan yang lalu. Ini kamarmu, Yani? Ucap wanita itu pada pembantu barunya. Baik, Bu, terima kasih, jawabnya pelan. Aku pilih kamu karena dapat rekomendasi dari temanku itu loh. Jadi kamu kerja di sini yang baik-baik ya, jangan macem-macem. Iya, Bu, saya mengerti. Wanita itu pergi berlalu masuk ke ruang tamu dan menghilang dalam bayangan. Di halaman depan terlihat Johan yang sedang mencuci mobil majikannya. Han, kau sudah lihat pembantu yang baru itu? Cantik kali dia, Han. Aris, satpam di rumah itu, duduk sambil menyeruput kopi milik Johan sambil mengambil rokok yang tergeletak di samping gelas kopi. Dihisapnya rokok itu perlahan sambil melihat kawannya itu masih sibuk mengelap mobil. Menurutmu akan bertahan berapa lama dia? Tanya Aris sambil menerawang. Entahlah, bukan urusanku, ujar Johan ketus. Heran aku sama Bu Yani. Sudah tahu suaminya tukang selingkuh, masih saja bertahan. Sekarang malah nerima pembantu baru macam dia. Terakhir kali Mbok Samirah melihat Pak Gusman pergi malam-malam sendirian. Kau tahu apa yang dia lakukan? Aris coba memancing reaksi Johan.
Bukan urusanku, Riz. Kau itu terlalu banyak bergaul dengan ibu-ibu komplek. Hatam betul kau gibahin orang. Malu sama kumismu. Johan menggelengkan kepala. Eits, aku hanya curi dengar saja, Han. Siapa suruh tukang sayur itu selalu nongkrong depan posku? Aris membela diri. Lagi pula nih ya, kau itu sopir di rumah ini, tapi tak pernah sekalipun aku melihat kau mengantar Pak Gusman. Lanjut Aris dengan skala prasangkanya. Itu karena aku memang dipekerjakan sebagai sopir Wiyani, Jing. Johan melempar kanebo basah tepat ke mulut Aris, membuat api rokok yang ia hisap mendarat di bibirnya. Asu, baper amat kau, Han. Aris melemparkan kembali kanebo itu ke tubuh Johan. Bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun membuat kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung. Sama-sama anak perantauan, Aris dan Johan yang tak pernah akur jika bicara. Namun itulah yang membuat pertemanan mereka awet sampai saat ini. Seminggu telah berlalu. Tak ada hal aneh yang terjadi semenjak pembantu baru itu datang. Sampai suatu malam, Aris yang tengah berjaga dan hendak mengambil air galon yang habis di dapur umum. Ia mendapati pembantu baru yang semua orang kenal sebagai Aini itu sedang duduk di halaman depan kamarnya. Permisi, Mbak. Aris berjalan perlahan. Tak ada sautan dari wanita itu. Saat menuju pintu dapur, dilihatnya lagi dia, masih duduk tertunduk. Aris masuk dapur. Ia melotot tak percaya saat dilihatnya Aini sedang berada di dapur memasak sesuatu. Ia lihat kembali halaman depan. Masih ada wanita itu. Aris menatap dua tempat itu bergantian. Ia kucek matanya memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. Kenapa, Mas? Suara Aini dari dalam dapur mengalihkan perhatian Aris. Anu, Mbak, itu. Wanita itu tersenyum. Ia berbalik melihat Aris. Itu adik saya. Gak usah dihiraukan. Oh, permisi, Mbak. Aris yang tadinya ingin mengambil air langsung lari terbirit-birit pergi menuju posnya. Ia lihat wanita itu masih duduk tertunduk. Esok harinya ia ceritakan kejadian semalam kepada Johan yang tentu saja ia senggah. Mengingat Aini hanya datang sendiri tanpa ditemani siapapun di sini. Setahu aku, dulu Aini pembantu di panti jompo milik temannya Bu Yani. Dan dia bekerja di situ sudah bertahun-tahun. Jadi Bu Yani sudah tahu seluk-beluk anak itu. Dan dia memang sebatang kara. Gak mungkin, Han. Jelas-jelas semalam dia bilang itu adiknya. Terus, kamu pikir aku bohong gitu? Aku gak bilang kamu bohong. Aku cuma bilang Aini tinggal sebatang kara. Jadi yang kamu lihat itu mungkin piaraannya. Hihi. Ejek Johan yang dibalas tatapan sinis Aris. Keanehan semakin menjadi-jadi. Saat Aris tidur di pos, jendela yang lupa ia tutup tiba-tiba terbanting keras dan membangunkannya. Bra, astagfirullah, apalagi itu? Gumam Aris pelan. Pintu diketuk dari luar, namun Aris tak berani beranjak. Aris yang memang sangat menakut tak mau ambil resiko. Dia mencoba tetap diam tanpa menghiraukan ketukan itu. Aris, buka. Ini aku, Johan. Aku ada perlu. Teriak seseorang dari balik pintu. Aris diam dan berpikir lama. Tak mungkin si Johan yang ia kenal sangat acuh itu malam-malam datang ke sini. Lagi pula untuk apa tengah malam dia datang? Pasti orang seperti dia dalam keadaan segenting apapun akan menunggu sampai besok pagi. Riz, cepet buka. Suara itu semakin keras. Aris langsung meraih ponsel yang dia simpan di atas meja dan menghubungi nomor Johan untuk memastikan. Angkat, Asu, bisik Aris dan seketika suara teriakan pun berhenti. Lama tersambung, akhirnya telepon dari Aris diangkat oleh Johan. Apa sih, Su? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Suara Johan terdengar kesal. Han, kamu gak di depan pos aku? Aris mulai meringis. Ngomong apa sih? Aku lagi tidur lah di kontrakan. Ngapain aku ke situ? Udahlah,
Aku tutup nih. Han, aku takut ini. Tadi aku dengar suara kau dari luar minta dibukakan pintu. Apaan gak jelas? Aku lagi tidur ini. Itu mungkin adiknya si Aini. Hihihi. Temani aja, aku tutup ya. Johan malah menutup telepon yang membuat Aris semakin kalap. Punya kawan kok kayak asu banget sih. Aris meringis ketakutan. Bukan malah hilang, suara di balik pintu itu kini berubah menjadi suara tangisan dan berubah kembali menjadi suara tertawa. Aris kembali meringkuk mencoba mengabaikan suara-suara itu. Suara tawa itu semakin keras dan diikuti bisikan dari balik pintu. Antar Aini pulang mas, tolong. Suara itu pelan namun jelas dari balik pintu. Andini, jangan dekati dia. Suara itu kembali terdengar begitu jelas di telinga Aris.